Shalom, puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Kita hari ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan di ibadah pertengahan minggu. Walaupun masih melalui rekaman dan dibagikan secara online, saya percaya kita semua akan mengalami berkat Tuhan ketika kita dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita telinga seorang murid untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat hari dan waktu kami boleh lewati pada jam-jam dan waktu-waktu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur kami masih boleh menikmati berkat kasih karunia Tuhan, keajaiban Tuhan sampai hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, ini semata-mata karena berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami dengarkan firman Tuhan, mari Bapa, tuntunlah kami supaya setiap benih firman Tuhan yang datang kepada kami memberikan pengajaran, pelajaran bagi kami semua. Supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya tanah liat adanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini saya beri judul, yaitu jangan lupa. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang dimuliakan, dikasihi Tuhan, dan dicintai Tuhan. Terkadang kita tanpa kita sadari, kita sedang bersandiwara kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengenal dengan kata sandiwara, tidak sedikit beberapa tayangan-tayangan yang ada di televisi kita melihat ada melakoni acara-acara sandiwara-sandiwara yang ada, dan dalam sandiwara itu sebetulnya tidak sesungguhnya cerita itu ada. Oleh sebab itu kadang-kadang materi sandiwara itu itu fiktif ya, dan akhirnya hanya membuat orang bisa tertawa, senang mendengarkan dan menontonnya. Nah, itu kata sandiwara. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, tentu hal ini kita harus hindari dalam iman kita. Kita harus hindari dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak boleh kita bersandiwara. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang pasti dan menerima apa yang Tuhan janjikan, atau Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, baik masih di dalam dunia ini maupun kita ada di dalam kerajaan surga nanti. Karena di dalam Tuhan semuanya pasti. Dan jangan lagi kita sebagai anak Tuhan coba-coba kita bermain, kita coba-coba bersandiwara di hadapan Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang serius. Jadilah anak Tuhan yang benar sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berulang-ulang mengingatkan kita supaya kita jangan melupakan apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi hal yang diminta atau dituntut oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, tema hari ini temanya adalah jangan lupa. Mari kita buka dalam kitab Matius pasalnya yang ke-12 ayat 37. Matius pasal 12 ayat 37 katakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan terkadang begitu cepat
begitu terlalu mudah untuk mengungkapkan sebuah perkataan terhadap Tuhan atau janji terhadap Tuhan. Ucapan kita bisa mendatangkan berkat, namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat ucapan kita juga bisa mendatangkan kesusahan atau hukuman bagi kita. Oleh sebab itu, pikirkanlah baik-baik sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, untuk hal-hal yang namanya ada hubungan dengan Tuhan, ada ikatan dengan Tuhan. Karena apapun yang kita ucapkan terhadap Tuhan, apapun yang kita ikatkan dengan Tuhan, itu salah satu ungkapan yang tidak dapat diubah kembali. Kenapa? Karena dengan Tuhan kita tidak boleh bersandiwara, ya. Tidak boleh bersandiwara. Dengan ayat mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Jadi setiap perkataan kita menyangkut Tuhan dan perkataan kita terikat dengan ucapan bersama Tuhan, itu benar-benar terikat sungguh-sungguh, tidak bisa diubah lagi. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara lihat ayat ini bahwa dengan perkataan kita, dengan apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan, benar-benar itu mengandung kepastian. Tidak dapat diubah oleh siapapun. Ucapan kita bisa mendatangkan berkat, namun ucapan kita juga bisa mendatangkan kutuk atau kesusahan bagi kita semua. Kita harus pikirkan semua ini. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita berjanji, Tuhan, saya mau setia, tapi kita tidak setia. Saya mau melayani, tapi kita tidak melayani. Saya mau berkorban, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi ucapan kita. Memang Tuhan meminta kepada kita, persembahkanlah seluruh hidupmu. Apa yang juga ada padamu, yang Tuhan berikan, kembalikan kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini kita harus punya hikmat. Kita harus bertindak dengan hati-hati. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang menjadi ucapan kita kepada Tuhan. Banyak orang dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia berkata, Tuhan, kalau saya mau begini, saya mendapatkan ini, saya mendapatkan itu, saya akan melakukan perintah Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang melupakan itu. Oleh sebab itu, jangan jadi orang percaya hanya sekedar mengungkapkan tapi tidak dapat melakukannya. Tuhan akan menuntut. Ini bahayanya mulut kita. Ini bahayanya apa yang kita ungkapkan. Itu bisa menjadi kutuk, bisa menjadi berkat dari ucapan kita. Oleh sebab itu, hati-hati. Jangan sampai kita melupakan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan secara pribadi. Dalam Ulangan pasal 23 ayat 23 dikatakan di sana, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Di sini jelas, apa yang keluar dari bibir mulutmu harus kau lakukan. Karena apa? Dikatakan sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Artinya yang keluar dari bibir kita harus benar-benar kita laksanakan. Kita harus lakukan. Karena Tuhan akan menuntut balas kepada kita kalau kita tidak melakukan. Kalau kita tidak melakukan, maka kita akan disebut pendusta. Kita disebut pembohong di sini. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan saya mau katakan, mari lakukan apa yang kita pernah ucapkan kepada Tuhan. Apa yang kita pernah sampaikan kepada Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap perkataan kita ada kaitan dengan nama Tuhan, maka itu sudah dimeteraikan oleh kuasa Allah. Dimeteraikan oleh firman Allah. Karena mulut kita mengandung kuasa. Mulut kita mengandung kekuatan ilahi ketika kita mengungkapkan, mengikatkan diri kepada Tuhan.
dengan banyak hal. Oleh sebab itu, jangan biarkan pikiran kita, perasaan kita terbawa arus oleh keadaan dunia ini, sehingga kita melupakan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan kepada Tuhan. Saudara, sekali kita berkata, mari kita lakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada pertanggungjawaban seumur hidup. Kita lakukan ini seumur hidup. Karena kita berhubungan bukan dengan dunia, tapi kita berhubungan dengan Tuhan. Kita berkata-kata bukan dengan dunia, tapi kita berkata-kata dengan Tuhan yang punya kuasa, mampu melakukan apa saja yang Allah inginkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melupakan atau sengaja melupakan, maka ada hal-hal yang kita akan lihat. Mungkin kita akan mengalami kesusahan, kita akan mengalami penderitaan. Kenapa? Kita sedang bersandiwara dengan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya, jangan sampai mulut kita menjadi sarang penipuan, sarang sesuatu yang tidak memperkatakan kebenaran, tidak mengatakan yang sesungguhnya yang Allah inginkan. Mari jadilah anak Tuhan. Marilah jadi anak Tuhan yang benar, mengucapkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena dari ucapan kita itu mengandung kuasa, mengandung kebenaran. Kalau kita bersandar atau berdasarkan ucapan-ucapan itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali. Kalau kita pernah melupakan atau sengaja melupakan, mari kita kembali. Kita harus sadar bahwa Tuhan saja yang dapat memberikan jawaban atau memberikan kendali dalam setiap ungkapan kita. Karena dari ungkapan kita, itu dapat sekali lagi firman Tuhan mengatakan, itu mengandung berkat, namun juga itu bisa mendatangkan kutuk bagi kita semua. Oleh sebab itu, belajarlah. Dari bibir kita ini kita belajar dengan sederhana. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita katakan, itu benar-benar kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita harus menjaga semua dengan baik apa yang pernah kita ikatkan kepada Tuhan atau dengan Tuhan. Kita menjaga dengan baik. Hubungan kita dengan Tuhan kita jaga dengan baik. Supaya itu menjadi berkat dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Matius pasal 5 ayat 36 sampai 37 katakan, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal daripada kuasa kegelapan. Artinya, sekali kebenaran, tetap kebenaran. Keluar dari mulut kita, kalau firman Allah mengajarkan kebenaran, firman Tuhan mendorong kita kepada kebenaran, katakanlah kebenaran. Artinya katakan iya, bahwa apa yang kita katakan, iya benar Tuhan. Kita katakan iya, karena dengan kita mengatakan iya, apa itu benar, apa itu perkataan baik, apa itu perkataan berkat, itu akan benar-benar mendidik kita, mengajarkan kepada kita semua hal-hal yang luar biasa. Karena kalau di luar itu, Alkitab mengatakan apa yang lebih daripada itu semua berasal dari si jahat. Jadi Tuhan mendidik kita dari cara berpikir kita, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Jangan sampai kita jadi pelaku-pelaku kuasa kegelapan, tapi jadi pelaku-pelaku kebenaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang pernah kita katakan kepada Tuhan, kita tak dapat mengubah lagi. Kenapa tidak dapat mengubah? Sekali lagi, karena setiap perkataan kita itu adalah mengandung kuasa.
Jadi apapun yang kita sudah janjikan, apapun yang kita sudah ungkapkan, mari kita lakukan dengan setia. Jangan kita melupakan, karena kalau apalagi dengan sengaja kita melupakan, maka saudara, kita akan melihat bahwa hal-hal yang mungkin tidak baik kita akan lihat dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan kita bisa mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Banyak orang punya kesaksian-kesaksian yang bagaimana mereka melupakan Tuhan, bagaimana mereka melupakan janji mereka kepada Tuhan, dan akibatnya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jemaat GPKDI Eklesia, saya percaya saudara diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, karena saudara mau melakukan apa yang saudara dan saya pernah ucapkan, sampaikan kepada Tuhan, janjikan kepada Tuhan. Karena ini satu hal yang menjadi ikatan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan. Karena hanya ini yang dapat kita bagian daripada persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik memberikan tubuh kita, tubuh jiwa roh kita, maupun waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, apa saja kita dapat persembahkan kepada Tuhan untuk dapat mengikatkan diri kepada Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sebagai anak Tuhan, kita belajar dewasa, menjalankan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita mungkin lupa atau sengaja lupa, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita pernah ucapkan, apa yang kita pernah katakan. Tuhan selalu mengingatkan kita dan menuntut kita apa yang pernah kita katakan kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik bagi kita kalau kita benar-benar mendengar dan mentaati apa yang Tuhan katakan kepada kita. Karena di dalam firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berseru, berkata, memanggil, memuji nama Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itulah bagian daripada sikap, tindakan kita melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Maka janji Tuhan itu tetap ya dan amin akan terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai sana firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Kami mau belajar ya Tuhan, seperti apa yang mau Kau katakan Tuhan. Biar kami mau dewasa di dalam Tuhan. Biar kami benar-benar tumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sedang merangkul kami, menolong kami, mengingatkan kami hal-hal yang mungkin kami lupa. Tapi kami mau belajar mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kami tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-umat Tuhan, jemaat GPKD Eklesia, para pendengar renungan firman Tuhan ini. Biar kami sama-sama tinggal tetap serta terus di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati setiap pergumulan umat-umat Tuhan, masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Sakit penyakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya ada berkat dan janji Tuhan akan menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri rangkaian renungan firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.